Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bisyahril haram al-a'malu shalih ahabba ilallahi azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghamaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath illa jihadun wa niyah. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah berada di tahun baru Islam 1445 Hijriah. Berarti umur kita sudah berkurang 1 tahun dan bertambah 1 tahun, yaitu jumlahnya. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat sekalian yang telah berhasil hijrah ke Madinah, membangun peradaban Islam dan juga menjadikan Islam rahmatan lil alamin, sehingga kita dapat menikmati pada saat-saat sekarang ini dan seterusnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak kepada Kakan Menak Kota Subulu Salam, kemudian juga Kasubag TU, kemudian juga para kasih dan juga Kepala KUA Sekota Subulu Salam, kemudian juga Kepala MSen, MTS, MIN, dan juga seluruh staf yang ada di kantor Kemenak Kota Subulu Salam yang saya hormati. Bapak, ibu-ibu sedang jamaah rahimakumullah, di mana sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Kakan Menak Kota Subulu Salam, yang bahwa kita sudah berada di tahun baru Islam. Bagaimana hijrah ini merupakan sebuah momentum untuk melahirkan perubahan-perubahan baru di dalam kehidupan kita, baik kehidupan beragama, kehidupan sosial, kehidupan karir, pekerjaan, dan juga kehidupan politik secara seutuhnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib. Yathrib itu adalah sebelumnya sebuah tempat yang belum ada tatanan keagamaan dan juga tatanan peradaban. Kemudian dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah kota madani, Madinah Al-Munawwarah, membangun masjid, kemudian juga membangun peradaban, membangun yaitu negara Islam yang pertama di dunia kaum muslimin rahimakumullah. Maka dalam momentum inilah kita jadikan hijrah ini sebagai sebuah momentum untuk menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana negara kita Indonesia ini kaya energi, kaya alamnya, kaya juga yaitu SDM-nya. Namun sampai saat sekarang ini seluruh kekayaan-kekayaan Indonesia ini masih dimanfaatkan oleh orang luar. Kenapa demikian? Karena mereka lah yang menjadi pengusaha, menjadi penguasa di negeri kita ini, oligarki-oligarki yang selalu
menghantui dan juga menguasai pemerintah kita seyogianya. Kita umat Islam haruslah bangkit. Saatnya kita untuk bagaimana merajut persatuan dan kesatuan umat, sehingga nanti suatu saat kita bisa untuk menerapkan sebuah pemerintahan yang adil, sosial. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW disampaikan bahwa keadilan satu hari di permukaan bumi lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Jadi bagi seorang pemimpin, bagaimana hijrah ini menjadikan sebuah perubahan, mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya, dan juga bagaimana mengantas kemiskinan yang sudah sangat-sangat merajalela di negeri kita ini. Begitu juga memberantas yang namanya korupsi, nepotisme, di mana korupsi ini sudah kita dengar di media sosial. Bahkan ratusan triliun uang negara ini dicuri. Kemudian kemiskinan tidak akan bisa diselesaikan dengan seksama. Maka inilah momentumnya, di mana nggak sampai setahun lagi kita sudah berada sekarang di tahun-tahun politik. Kitalah sebagai rakyat mempunyai hak untuk menentukan pilihan-pilihan kita, memilih pemimpin-pemimpin ke depan yang kredibel, yang amanah, yang bisa mewujudkan cita-cita bangsa kita, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sebagai sedikit yaitu mukadimah dari saya. Mungkin hal ini adalah sebagai surhatan politik yang sedang kita hadapi saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah satu Muharram rahimakumullah. Bagaimana hijrahnya Nabi SAW ke Madinah? Hijrah itu adalah pertama kali pindah tempat. Karena di Makkah Nabi SAW dimusuhi, ingin dibunuh, diusir oleh kaumnya. Maka ketika itu Nabi SAW melakukan ekspansi yang sebelumnya adalah ke negeri Habasyah. Ketika Nabi SAW mengutus para sahabatnya ke Habasyah, kemudian juga ke Taif. Apa yang terjadi ketika Nabi SAW berhijrah ke Taif? Ketika itu di Makkah Nabi sudah mulai dihujani dengan hujan pembunuhan, pengusiran, bahkan juga kebencian dari kaum Quraisy sendiri, dari bangsanya sendiri, kaum muslimin rahimakumullah. Beliau hijrah ke Taif. Sampai di Taif berharap ada sebuah perubahan, ada sebuah komunitas baru yang mencintai dakwah Islam, yang mencintai Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi kaum muslimin rahimakumullah, sampai di sana bukan malah disambut dengan sambutan hangat, dengan marhaban, dengan selawat badar, tidak, tapi disambut dengan hujuman batu, dengan yaitu lemparan batu sehingga berdarah Nabi SAW. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kebun kurma. Di tempat itu Nabi menangis, kemudian menyampaikan doanya kepada Allah. Lalu turunlah malaikat Jibril, malaikat azab, ya Muhammad, seandainya kamu mau hari ini, saya akan menghancurkan gunung-gunung di Taif ini dan akan kita tenggelamkan Taif ini. Apa kata Nabi SAW? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum saya karena mereka tidak mengerti, mereka jahil, mereka tidak tahu. Jadi inilah sebuah momentum pada hari ini, bagaimana jiwa seorang pendakwah, jiwa seorang pemimpin, jiwa seorang kepala keluarga. Ibarat kata pepatah, kita melempar mangga dengan batu. Yang kita lempari batu ke atasnya, mangga membalas dengan buah. Maka dalam hal momentum inilah bagaimana kita membalas kebaikan-kebaikan orang dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kejelekan-kejelekan orang dan juga keburukan orang kepada kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Inilah sebuah akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sehingga dakwah beliau berhasil
sampai ke seluruh penjuru dunia saat sekarang ini. Di mana di tempat dulunya disembah patung, disembah berhala, sekarang ini semua itu adalah sudah menjadi sembahan Allah Subhanahu wa taala. Berbondong-bondong manusia di Masjidil Haram, Ka'bah, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dulu ratusan patung berada di situ. Begitulah perubahan ketika Fathu Makkah. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah momentumnya, la hijrata ba'dal fathi illa jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah, berpindah tempat yang wajib kepada seseorang dari Makkah ke Madinah atau dari tempat satu dengan tempat yang lain, kecuali adalah jihad dan niat. Jadi bagaimana kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kakan Menak tadi, merubah yaitu yang ada dalam diri kita, dari tidak disiplin kepada disiplin, dari malas kepada rajin, dari tidak mengayomi kepada mengayomi, dari tidak bersatu kepada bersatu. Yang intinya adalah bagaimana saling bersilaturahmi, bersinergi, wa amruhum syura bainahum, dan perintahkanlah mereka bermusyawarah. Jadi kita mengadakan musyawarah, duduk-duduk silaturahmi, bagaimana kita bisa mengembangkan sekolah yaitu yang maju dan modern. Begitu juga mengembangkan sistem yaitu dalam sistem perkantoran yang bisa untuk disiplin sehingga melahirkan kinerja-kinerja yang baik, melahirkan yaitu SDM yang masyarakat merasakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah semakin bermanfaat kepada orang lain. Yaitu bagaimana kita bisa mengupgrade diri kita. Mengupgrade diri kita itu baik dengan pendidikan. Yang masih S1 misalnya ngambil S2, yang sudah S2 S3 misalnya kan. Jadi saya Pak sudah S3 saya katanya, sudah menikah maksudnya kan gitu. Itu juga S3 kan, bukan apa nama itu S3. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah rahimakumullah. Kemudian juga di dalam rumah tangga bagaimana kita menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak kita dalam pendidikannya. Seorang ibu menjadi seorang ibu yang baik kepada anak-anaknya, sehingga nilai-nilai keislaman itu kita tanamkan semenjak dini. Mungkin hari ini kita melihat galaunya orang tua menghadapi suasana HP yang menjadi favorit anak-anak di rumah, sehingga bapak kadang-kadang keras kepada anaknya, lalu ibu ketika anaknya menangis anaknya, tidak ada yang lain, dia kasih HP, anaknya terdiam 1000 bahasa. Sehingga demikianlah yang terjadi pada hari ini, di mana mujahadah kita, jihad kita bukanlah jihad melawan orang kafir dengan senjata, dengan berperang seperti zaman Nabi SAW, namun senjata-senjata mereka yang apik, senjata-senjata mereka, teknologi yang canggih yang sudah masuk ke dalam rumah kita saat ini. Maka anak-anak kita janganlah sampai lalai mereka, sehingga tidak ada lagi nilai-nilai keislaman yang kita tanamkan. Di mana hari ini sudah banyak berdiri pesantren-pesantren modern, pesantren tahfiz, bahkan juga banyak tempat-tempat hafalan Al-Quran, namun jadi tanda tanya kepada kita, siapa yang hafal Quran itu? Apakah anak saya atau bukan? Berarti kalau bukan anak saya hanya menjadi penonton kaum muslimin rahimakumullah. Tapi ketika kita dengar bahwa ada anak kita di kota Subulu Salam ini yang sudah tamat dari Turki, Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk yaitu dari anak Ustadz Husaini Cudlam ini yang sudah tamat dari Turki, menamatkan hafalannya dan juga pendidikannya. Ini adalah sudah berhasil beliau mendapatkan anak yang saleh dan juga sebuah yaitu mahkota nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya belum. Bapak-bapak mungkin sudah, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Inilah sebagai momentum ini kita melahirkan generasi-generasi yang saleh dan salehah. Kemudian juga hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana apabila terjadi dalam keluarga kita, terjadi yaitu konflik antara suami dan istri, janganlah disampaikan ke media sosial Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi jangan buat status, nanti berabe, tahu kepala akan kena ya kan. Jangan digrup ya kan. Wahjuruhum fil madaji' kata Allah. Jadi kalau ada konflik di rumah tangga, jangan yaitu hijrahnya itu hijrah ke media sosial, buat status Bapak Ibu, tahu sedunia ya kan. Ya, jadi galaunya itu tahu sedunia, tetapi bagaimana wahjuruhum fil madaji'. Kalau hari ini sudah ada pertengkaran sedikit, maka bapak tidur di ruang tamu, ibu tidurlah di tempat tidur di kamar, pisahkan tempat tidur ya. Nah, jangan yaitu pisahnya itu di media sosial sehingga tahu sedunia apa yang terjadi, apa kata dunia Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah, kemudian juga bagaimana di dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu walladzina awaw wa nasaru faulaika ma'ah ya kan? Jadi orang-orang yang beriman, jadi nilai-nilai hijrah itu adalah nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana di tahun baru Hijriah ini momentumnya kita menguatkan iman kita, iman keluarga kita, iman anak-anak kita, iman generasi bangsa kita. Sehingga ada sebuah cerita Bapak Ibu rahimakumullah, seorang orang tua yang dia kehidupannya sebagai seorang buruh kasar. Pada suatu hari kebiasaannya dia selalu membangun anaknya untuk salat. Subuh dibangunkan, salat zuhur dibangunkan, dan juga salat yang lain dibangunkan. Ketika suatu hari dia pulang tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan upah dan pekerjaan, dia pulang dalam keadaan tangan kosong. Ketika pulang ke rumah sudah jam 9 malam, dia mengetuk pintu rumahnya. Ketika itu dibuka oleh istrinya, dia bertanya, "Aina auladana?" Kemana anak-anak kita? Wahum naimun. Mereka sudah tidur wahai suamiku. Mereka lapar belum makan lagi. Bangunkan. Bangunkan suruh salat. Nah, jadi sehingga istrinya bertanya, "Bang, mereka makan belum kok salat yang disuruh?" Coba baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizq bal nahnu narzuquk wal 'aibatu lit-taqwa wal 'aqibatu lit-taqwa." Perintahkanlah anakmu salat dan sabarlah atas memerintahkan anak untuk salat tersebut. Kami tidak minta rezeki kepadamu, tapi kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dengan kekuatan kesabaran orang tua ini dibangunkan anaknya salat dalam keadaan lapar, melehe, banding mangan, hendak juh bulan, salat disuruhnya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Mungkin pada hari ini banyak kita di antara orang tua, begitu dia enggak sekolah lambat bangun, ambil kayu, kejar dia, kan itu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Tapi untuk salat jarang-jarang yang demikian. Maka itulah pembentukan karakter keimanan. Nabi SAW itu menyampaikan, biasakanlah anak itu untuk 7 tahun dia salat. Diperintah 7 tahun itu jangan kita sampaikan nak salat, tapi bawa bersama kita. Kalau kita ke masjid, bawa dia salat. Nanti terbiasalah dia melihat kebaikan orang tuanya. Apa yang terjadi sebuah keluarga miskin tadi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika selesai salat datanglah orang mengetuk pintu rumahnya. Ketika itu datanglah seorang raja yang ada di negeri itu. Dia bawa 1 tronton makanan, minuman dan uang. Ketika itu dia menyampaikan, "Saya lagi duduk-duduk di istana tadi. Tiba-tiba ada orang mengantarkan hadiah 1 truk makanan dan minuman, cukup untuk 1 tahun makan 1 keluarga. Saya katakan, di mana berhenti tapak kaki saya, disitulah saya akan memberikan hadiah ini kepada yang membutuhkannya." Masuk Pak. Ketika itu apa yang terjadi? Dia berhenti di rumah orang yang lagi sedang kelaparan, namun dia tetap salat. Ketika itu diketuk pintunya, dia menyampaikan, "Ini Polan, jangan-jangan ini adalah hak kamu. Bapak Ibu rahimakumullah, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh."
Orang yang bertawakal kepada Allah, dialah Allah mencukupkan rezekinya, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kemudian esensi yang kedua adalah wahajar, yaitu orang-orang yang berhijrah itu. Ada yang berhijrah kata Nabi SAW li imra'atin yang kihuha, karena dia ingin menjumpai doinya di sana, sehingga dia dapatkan, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Apalagi pada zaman era modern ini banyak doi-doi di luar sana, Bapak Ibu ya. Yang mana hari ini kita berhijrah dari yang haram, sehingga tidak boleh lagi kita yaitu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini adalah berhijrah amma naha anhu, dari yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dari perzinahan, selingkuh dan sebagainya, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Maka itulah yang terjadi hari ini. Indah dia, ya kan? Nah, jadi selungan indah dalam kehidupan kata orang barat sana kan gitu. Nah, jadi kenapa? Itulah yaitu hawa nafsu kita berhijrah dari hawa nafsu yang bergejolak kepada hawa nafsu yang penuh tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mendengar hari ini banyak terjadi pelecehan seksual, banyak terjadi hubungan bebas, Bapak Ibu rahimakumullah, dan perzinahan. Maka itulah harus kita hindarkan dari diri kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita. Kita bentengi mereka dengan iman, dengan keislaman yang penuh. Maka ketika para sahabat Nabi SAW itu berhijrah menghadapi tantangan-tantangan, Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah ini punya satu orang anak kecil, punya seorang suami, Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika dia mau berhijrah sampai di padang pasir, sudah berangkat, kemudian ketika itu langsung dihadang oleh orang kafir Quraisy. Wahai Ummu Salamah, hari ini tidak boleh kamu hijrah membawa anakmu, membawa suamimu, membawa istrimu. Kemudian Ummu Salamah ini disuruh tinggalkan oleh masyarakat Quraisy. Enggak boleh dia dibawa oleh suaminya, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Karena dia termasuk anak kami. Lalu anaknya diambil oleh keturunannya, terpisahlah dia dengan yaitu istrinya sendiri, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian pada suatu saat, setahun setelah dia berpisah, jadi Abu Salamah ini nangis saja kerjanya di Masjid Quba. Kemudian ketika itu datanglah orang Madinah, lalu dia menyampaikan bahwa ada seorang yang kemarin hijrah terpisah dengan anaknya. Ummu Salamah, di mana dia? Dia itu termasuk yaitu dari yang beragama Islam, enggak boleh kalian tahan. Lalu dikasihlah yaitu istrinya tadi, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian berhijrah bersama sahabat yang lain, kemudian sampai di Madinah bersatu dengan suaminya. Lalu suaminya Abu Salamah ini berperang, ketika berperang meninggal dunia. Maka ketika itu kaum muslimin rahimakumullah, untuk menenangkan dan juga menyenangkan hati Ummu Salamah, Nabi menikah dengan Ummu Salamah ini. Menjadilah Ummu Salamah ini istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Suhaib. Suhaib ini hijrah. Ketika mau hijrah, dia bawa hartanya, dia bawa kendaraannya, dia bawa persiapannya, dihadang oleh orang kafir Quraisy. Wahai Suhaib, kamu enak sekali, mau hijrah harta dibawa semua. Tidak boleh. Hari ini kamu buat surat, berpindahlah hartamu itu kepada kami. Dia berhijrah ke muslimin rahimakumullah tanpa membawa apapun. Namun Umar bin Khattab yang dia berhijrah, dia umumkan di Ka'bah, tidak ada berani satu makhluk pun untuk menghadang hijrahnya Umar bin Khattab. Umar dilawan, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi begitulah itu hari ini Umar bin Khattab itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi, sudah yaitu dengan semangatnya, dengan keberaniannya sebagai singa, yaitu Saifullah, yaitu pedang Allah Subhanahu wa taala. Maka gegerlah orang kafir Quraisy ketika hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bapak Ibu sedang jamaah rahimakumullah. Kemudian wajahadu, kita berjihad. Maka berjihad kita bukanlah jihad dengan senjata saja, Bapak Ibu rahimakumullah, tapi berjihad dengan ilmu pengetahuan. Bagi yang punya ilmu, ajarkan ilmunya.
Bagi yang punya manajemen, ajarkan yaitu manajemen bagaimana disiplin dalam bekerja. Kemudian juga yang punya harta, bermujahadah dengan hartanya untuk membangun yaitu masjid, memakmurkan masjid. Coba kita lihat sekarang ini Bapak Ibu rahimakumullah di Subuh Salam. Masjidnya bagus-bagus, indah-indah, tapi kosong dari jamaah. Apalagi di kampung-kampung masih hati kata orang kampung ya kan. Jadi kenapa? Karena begitu berkumandang azan di masjid tidak ada jamaah yang hadir. Maka apa penyebabnya Bapak Ibu rahimakumullah? Mungkin itulah nilai-nilai mujahadahnya, nilai-nilai berjuangnya sudah kurang. Kenapa? Karena mereka asik memperjuangkan ekonomi, asik memperjuangkan nasib kehidupan mereka yang tidak baik, tetapi setiap hari memikirkan bagaimana untuk besok memikirkan untuk lusa. Itulah sebagai pemikiran mereka, kaum muslimin rahimakumullah. Maka marilah semenjak dini kita untuk bermujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami akan kami beri petunjuk di jalan kami, dan Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Walladzina awaw wa nasaru. Yang keempat adalah membantu, yaitu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ikut di dalam menggerakkan dakwah keislaman untuk mewujudkan Aceh ini sebagai syariat Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian juga bagaimana kita mewujudkan lingkungan yang bersih, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lihatlah terkadang kita pergi sebuah masjid di mana di masjid itu WC-nya kotor, kemudian tikarnya juga kotor, berpasir, kemudian juga tikarnya 2 tahun enggak dicuci-cuci, ya. Maka itu adalah hijrah untuk bagaimana menjadi tempat yang bersih. Kita gerakkan masjid-masjid yang ada di Subuh Salam ini, di kampung-kampung, bersih WC-nya, bersih kamar mandinya, bersih dalamnya. Dan juga bagaimana kita membuat, yaitu menggerakkan para penyuluh-penyuluh yang ada di kalangan Kekarmena ini, membuat kajian-kajian rutin di kampung-kampung. Apalagi Gema Maghrib mengaji, Bapak Ibu rahimakumullah, yang sudah tidak kita dengar lagi pada sekarang ini. Sehingga masjid itu kosong dari kegiatan keislaman, hanya salat 5 waktu saja, Bapak Ibu rahimakumullah. Padahal Nabi SAW ketika membangun masjid, pertama Masjid Kuba, kemudian masjid yaitu Nabawi, itu dibangun atas dasar untuk mempersatukan umat, ekonomi umat, kemudian juga mengirim pasukan perang dan juga mengutus pasukan perang di masjid, Bapak Ibu rahimakumullah. Bagaimana kita jadikan fungsi masjid itu bukan hanya fungsi ibadah saja, tapi ada fungsi ekonomi, fungsi sosial. Kalau boleh masjid itu saldonya 0, Bapak Ibu rahimakumullah. Sebagaimana yang ada di Yogo Korean, di sana itu masjidnya setiap selesai salat ada makanan. Setiap jam 10 tukang beca, orang-orang di lingkungan itu ada yaitu sarapan. Kemudian ketika salat zuhur ada nasi kotak, Bapak Ibu rahimakumullah. Sehingga ribuan jamaahnya, karena awal-awal mereka itu ingin untuk makanan, ingin untuk yaitu yang minuman, tapi terakhir Bapak Ibu rahimakumullah dibuatlah ATM beras. Siapa yang sudah rajin salat 5 waktu sehari semalam, begitu dimasukkan kartu ATM-nya keluar beras 25 kilo, ya kan? Jadi sehingga itu adalah esensi sosial di mana masyarakat itu tidaklah hanya masjid itu tempat beribadah saja, namun nanti suatu saat jangan sampai dikatakan bahwa di sini dulu ada masjid. Dulu katanya kan, tapi sekarang tidak ada lagi. Kenapa? Karena masjid itu tidaklah untuk menjadikan tempat sosial untuk membantu fakir miskin. Maka bagaimana kita menggerakkan demikian, Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga menjadi seperti Masjid Madinah, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedang jamaah,
tahun baru Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam momentum inilah yaitu kita bersama-sama untuk merubah diri kita, merubah keluarga kita, merubah yaitu bagaimana program-program kita ke depan nanti bersinergi untuk kita bersatu dalam sebuah persatuan Islam, bersatu dalam sebuah yaitu organisasi Islam, sehingga juga bersatu kita dalam sebuah tujuan Islam, sehingga kita menjadi khairun nas ampahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jadi mungkin pada kali ini saya tidak mempanjangkan mukadimah, karena di hadapan saya ini semua adalah ustaz-ustaz, kemudian juga ulama-ulama. Ya, jadi saya tidak mengajari inti berenang, namun hanya sebagai sebuah yaitu momentum hijriah pada hari ini kita menuju kepada sebuah yaitu semangat baru, kemudian juga niat baru untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, gerakan baru, kemudian juga menuju kepada era baru yaitu menuju menyongsong pemimpin-pemimpin yang akan memimpin negeri kita ini 2024 nanti. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum dengan serta-merta, tapi kitalah yang merubahnya nanti, Bapak Ibu rahimakumullah. Di tangan kita ada perubahan-perubahan itu. Siapa yang akan menjadi legislatifnya, menjadi eksekutifnya, menjadi parlemennya, itu ada di tangan rakyat. Namun hari ini sudah susah kita, Bapak Ibu, wani piro kan gitu kan. Nah, itu yang menjadi sebuah itu sistem yang sudah rusak di negeri kita ini. Nah, kalau mau jabatan di luar sana, di sini nggak ada apa ya. Nah, di Kemenak ini nggak ada. Di luar sana isi ulang katanya kan. Apa yang diisi ulang? Kepala sekolah 1 tahun 6 bulan nggak isi ulang, lengser. Kan? Di Kemenak nggak ada itu, insya Allah ya. Nah, saya lihat 2 tahun masih bertahan, ada yang 4 tahun ya kan, nggak tampak isi ulang ya kan. Jadi sistem inilah yang menjadikan bagaimana bobroknya yaitu birokrasi kita hari ini. Rumah itu apa dibeli oleh orang kaya-kaya ya kan. Kemudian kalau tidak ada pi ya kan, menjadi napi dah Bapak Ibu rahimakumullah kan gitu. Jadi itu yang terjadi di negeri kita, maka kitalah mendakwahkannya. Orang benci sama kita, biar. Orang oceh kepada kita, biar. Karena kita adalah menjadi yaitu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadi jajaran Kemendak ini mengajak kepada kebaikan-kebaikan, mencontohkan kebaikan-kebaikan sehingga masyarakat nanti bisa mengikutinya, dan berubahlah sistem dari Uwani Piro kepada memilih karena kapasitasnya, karena ilmunya, karena kehebatannya, dan juga karena yaitu pengalamannya. Demikian saja ceramah saya yang singkat pada hari ini, yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah dan janggal atau menyinggung bapak-bapak, ibu-ibu di kalangan rekan Menak Subuh Salam, saya mohon dimaafkan. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga acara kita ini menjadi diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana fi hadhihi sanah ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, di mana pada hari ini kami memperingati 1 Muharram 1445 Hijriah, bagaimana anugerahkanlah kepada kami ya Allah sebuah spirit hijrah, sehingga nilai-nilai keimanan ada di dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam masyarakat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, jadikanlah kami sebagai garda terdepan untuk
melaksanakan syariat-Mu ya Allah, untuk berdakwah di jalan-Mu ya Allah, untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah, hindarilah dari kami sifat malas ya Allah, dan juga sifat ragu ya Allah, dan juga sifat jahil ya Allah, dan juga dari lilitan hutang ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.